Beberapa hari yang lalu, ada satu surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo dalam format video berdurasi sekitar 4 menit dari seseorang. Video tersebut menuai banyak respon dari masyarakat. Ada sebagian yang mendukung ketegasannya dalam mengkritik Presiden Jokowi, dan ada pula sebagian yang mencemooh bahkan menghujat. Penasaran dengan isi videonya? Kuy, kita simak bersama. Get over here! But before of all, yuk klik tombol subscribe di bawah ini karena dengan mensubscribe, Anda membantu channel ini untuk selalu produktif. Because subscribe is free. Kuy, 5 detik dari sekarang. Three, two, one. Open your mind and have nice listening. Hello good day good people, apa kabar hari ini? And I wish kalian semuanya selalu baik-baik saja. Well good people, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai satu video yang viral beredar meminta Jokowi untuk mundur sebagai presiden. Wow, amazing. So, good people, mari kita simak video lengkapnya agar kita memiliki pemahaman yang utuh. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah, semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini. Namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar
untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto, bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kendari, 18 Mei 2020, Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara. Ya, overall, menurut pandangan saya, video ini dapat dikatakan no problem, karena salah satu bentuk kritik yang memang menjadi cita rasa yang khas dalam negara demokrasi. Tetapi, jika ada pertanyaan, apakah video ini dapat dibenarkan atau disalahkan? Kita lihat terlebih dahulu perspektif mana yang kita ingin pakai. Oke, kita mulai dulu dari pandangan yang pertama. Dari beberapa fakta yang disampaikan dalam surat terbuka tersebut, mungkin mewakili beberapa pandangan masyarakat Indonesia. Saya sih tidak mengatakan mewakili semua masyarakat Indonesia seperti apa yang dikatakan oleh seseorang dalam video tersebut, yang katanya mewakili semua masyarakat Indonesia. Artinya good people, hal tersebut sah-sah saja dalam konteks kritik yang mewakili majority or minority people. Apalagi sadar atau tidak, menerima atau tidak, selama penanganan pandemi COVID-19 ini banyak menuai kritik dari beberapa kalangan. Next, for pandangan yang kedua, saya sih melihat video ini terlalu over. Ya, menyalahkan pemerintah. Pasalnya pada menit video 1:6 detik sampai 1:12 detik. Oke, kita dengarkan sekali lagi. Di era kepemimpinan saudaralah semua menjadi kacau balau alias amburadul. Nah, good people, sudah mendengarkan seolah-olah pemerintah sekarang kayak nihil, gak ada kerjaan sama sekali. Ya, kritik sih boleh, tapi harus sedikit realistis lah, oke? Well, secara emosi dan sifat tegasnya, memang surat terbuka ini menggugah reaksi yang melahirkan banyak asumsi. Pada akhirnya, ada yang seolah-olah kecewa dan benci kepada pemerintah. Tetapi, ada juga yang tidak menerima dengan penyampaian yang kesannya egois karena tidak pernah menilai bagusnya pemerintah. So, good people, kalian ada di posisi mana? Silahkan tulis di kolom komentar bawah. Siapa tahu ada yang jodoh, maksudnya sama. Mendengarkan isi pidatonya, terkesan seseorang ini memiliki wibawa layaknya negarawan. Pasti good people penasaran kan? Oke, let me inform you. Siapa sih orang ini? Sebelum lanjut, yuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar good people selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Namanya ialah Ruslan Buton. Mantan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Kapten Infanteri. Pria kelahiran Buton 4 Juli 1975 ini dikenal memiliki jiwa patriotisme dengan semangat cinta tanah air. Sejak ditugaskan di Kompi Banau, Ruslan Buton dikenal berjiwa nasionalis dan memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat. So, dari singkat cerita di atas, ada dua fakta menarik yang good people wajib ketahui mengenai sosok ini. Apa aja sih? Yang pertama, Ruslan Buton mendukung Said Didu ketika berpolemik dengan Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu.
Ruslan Buton mendukung mantan sekretaris Kementerian BUMN tersebut yang telah berani dengan lantang menyuarakan bahwa ada tabir kepalsuan yang selama ini terbungkus rapi oleh pengendali rezim. Dikutip dari airmall.id, Ruslan Buton yakin pernyataan Said Didu tentang kinerja Luhut Binsar Panjaitan bukanlah untuk mencari popularitas atau panggung politik. Akan tetapi, sebuah bentuk kepedulian yang menjadi panggilan jiwa anak bangsa yang ingin menyelamatkan bangsanya. Ia berkata, "Anda sudah membangunkan dan menyadarkan seluruh rakyat yang waras dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda untuk bangkit melawan kedoliman," kata Ruslan Buton Selasa 14 April 2020. Dan fakta yang kedua, ia pernah dijatuhi hukuman pemecatan. Dilansir di tirto.id, Ruslan Buton dan 9 anggota TNI lainnya terlibat kuat menganiaya Lagode hingga meninggal pada 24 Oktober 2017. Atas dasar itu, masyarakat Kecamatan Lede merasa kecewa dan menyayangkan keputusan Mahkamah Militer Ambon yang terkesan tergesa-gesa dalam menjatuhkan hukuman kepada Kapten Ruslan Buton dengan vonis 1 tahun 10 bulan dan hukuman tambahan pemecatan. Hal tersebut dirasakan sangat tidak adil bagi masyarakat Lede. So good people, itulah ulasan mengenai surat terbuka dari Ruslan Buton yang mendesak Jokowi untuk mundur sebagai presiden. Well, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di ulasan selanjutnya. Thanks for hearing and paying attention to this channel. And the last I say, see you next good people. Stay enjoy and relax. Goodbye.